Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Wulan Nur Aini dengan NPM 21012010156. Di sini pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisa output SMPLS untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah analisis multivariat. Nah, di sini saya menggunakan penelitian dengan judul Pengaruh Promosi Terhadap Customer Loyalty dengan Brand Image sebagai Variabel Moderator pada Pembelian Kopi Janji Jiwa di Surabaya. Berikut merupakan kerangka konseptual dari variabel-variabel pada judul saya tadi. Nah, ini merupakan penjelasannya. Jadi, untuk variabel promosi itu merupakan variabel independennya atau variabel X-nya, kemudian customer loyalty sebagai variabel dependen atau variabel Y, dan brand image sebagai variabel moderasi atau Z-nya. Promosi merupakan salah satu faktor penting dalam mempengaruhi loyalitas pelanggan. Promosi yang efektif dapat meningkatkan kesadaran pelanggan tentang produk atau layanan, sehingga mendorong pembelian berulang dan meningkatkan sebuah loyalitas. Akan tetapi, hubungan antara promosi dan loyalitas pelanggan tidak selalu secara langsung, akan tetapi dapat juga diperkuat atau diperlemah oleh faktor lain, seperti brand image. Maka dari itu, saya meletakkan brand image ini sebagai variabel yang memoderasi antara promosi dan juga customer loyalty. Nah, karena menggunakan variabel moderasi, jadi kita pengolahan datanya nanti menggunakan analisis regresi moderasi atau moderate regression analysis. Nah, di sini nanti untuk mengolah datanya saya menggunakan alat atau aplikasi Smart PLS. Untuk indikator dari masing-masing variabelnya sebagai berikut. Yang pertama untuk indikator variabel promosi, itu frekuensi melihat iklan, ketertarikan membeli karena adanya promosi, program promosi yang bervariasi dan menarik. Kemudian untuk indikator variabel Y-nya atau customer loyalty adalah dibandingkan dengan merek lain, keputusan merekomendasikan merek, kenaikan harga terhadap keputusan pembelian. Dan yang terakhir, indikator dari variabel brand image adalah brand image yang positif, kedai kopi yang kekinian dan mengikuti tren, kebanggaan ketika membeli produk. Lanjut, untuk hipotesisnya adalah yang pertama, promosi berpengaruh positif terhadap customer loyalty. Dan hipotesis yang kedua, brand image memperkuat pengaruh promosi terhadap customer loyalty. Berikut merupakan hasil responden. Sebelum itu, pengumpulan datanya, saya menggunakan penyebaran kuesioner yang merupakan salah satu cara untuk penelitian dari penelitian kuantitatif. Berdasarkan kuesioner yang telah disebar, diperoleh sebanyak 36 responden atau 36 data. Jenis sampel yang digunakan adalah purposive sampel karena berdasarkan karakteristik tertentu atau sifat tertentu yang relevan terhadap penelitian ini, yang dimana karakteristik tertentu itu tadi adalah pembeli dan pelanggan dari Kopi Janji Jiwa di Surabaya. Berikut merupakan datanya atau hasil dari respondennya sejumlah 36. Baik, langsung saja kita masuk ke analisa datanya. Nah, sebelum masuk ke aplikasi, ini yang akan kita cek nanti adalah outer model dan juga inner modelnya. Langsung saja kita buka untuk aplikasi Smart PLS-nya. Nah, untuk tampilannya seperti ini, langsung saja kita masukkan, kita klik New Project, kita masukkan judulnya bebas, mau judul apa. Setelah kita klik New Project tadi, otomatis akan muncul seperti ini, sesuai dengan judul yang sudah kita tuliskan tadi. Lanjut, kita masukkan datanya dengan double klik di sini. Nah, data yang dibutuhkan adalah data responden tadi yang sejumlah 36 itu dimasukkan dalam Excel dengan format CSV atau TXT agar bisa terbaca oleh sistem dari PLS ini. Kita klik OK. Oke, sudah masuk datanya sesuai dengan jumlahnya tadi ya, 36 records yang terekam di sini. Baik, langsung kita masuk ke New Path Model. Kita klik New Path Model di sini, kita masukkan kembali untuk judulnya. Di sini saya menulis
masukkan kerangka luas 1.1. Nah, jika sudah di sini kita mulai gambar ya. Kita mulai gambar kerangkanya dengan memasukkan masing-masing indikatornya. Kita shift masing-masing indikator dari variabel-variabelnya. Ini yang pertama kita masukkan variabel X-nya dengan indikatornya. Kemudian lanjut ke variabel Y-nya. Terus lanjut ke variabel Z-nya. Baik, kita rapikan sedikit. Nah, kita taruh di sini saja. Sebelum itu kita ubah namanya terlebih dahulu saja agar lebih mudah ya. Kita ubah namanya sesuai dengan variabel-variabelnya. X, variabel X adalah promosi, variabel Y-nya customer loyalty. Kemudian variabel Z-nya adalah brand image. Oke, baik jika sudah, kita rapikan kembali jika memang belum kelihatan rapi ya. Baik, jika dirasa sudah cukup, kita mulai hubungkan atau kita membuat jalur dari masing-masing variabelnya dengan mengeklik connect di sini. Langsung saja kita buat jalurnya, kita tarik sesuai dengan kerangka yang sebelumnya sudah dibuat juga. Nah, jika sudah terhubung, warnanya akan otomatis berubah menjadi biru seperti ini. Baik, langsung saja. Ini kan kita tadi menggunakan variabel moderasi ya. Nah, di sini kita tambahkan, untuk menambahkan moderatingnya, kita klik di variabel dependennya atau variabel Y-nya, kita klik kanan. Mohon maaf, ini belum diubah. Nah, kita matikan dulu tadi untuk ininya. Nah, di sini ada muncul add moderating effect. Kita klik, kita masukkan di sini. Ini untuk dependent variabelnya atau Y-nya sudah betul ya. Kita masukkan untuk yang menjadi variabel moderatornya itu apa, yaitu Z ya, brand image tadi, dan independent variabelnya adalah promosi. Jika sudah, kita klik. Nah, akan muncul di sini moderating effect-nya. Kita rapikan, kita ubah namanya juga agar lebih mudah ya. Kita beri namanya X kali Z. Baik, jika sudah, langsung saja kita masuk ke analisa data yang pertama, yakni kita lihat outer modelnya. Dalam outer model ini kita lihat validitas dan juga reliabilitasnya ya. Kita cek, kita calculate, klik calculate, terus PLS algorithm, start calculation. Nah, di sini sudah muncul untuk hasil perhitungannya. Untuk validitasnya, kita cek bagian outer loading di bagian final result ini. Nah, seperti ini. Sebelumnya tadi kan juga sudah ada syarat atau pengukurannya ya. Bagaimana variabel tersebut atau indikatornya bisa dikatakan valid, itu yang seperti apa, syaratnya seperti apa, itu kan tadi ada. Nah, sebuah indikator bisa dikatakan valid ketika nilainya lebih dari 7 atau warnanya itu hijau. Nah, mari kita cek. Di sini dari hasil perhitungan tadi terdapat beberapa indikator yang berwarna merah atau nilainya kurang dari 0,7. Nah, ini bisa kita pertimbangkan antara menghapusnya atau mengganti indikator tersebut agar data kita benar-benar bisa dikatakan valid. Nah, di sini saya akan menghapus ya. Di sini saya akan menghapus indikator yang berwarna merah ini atau yang tidak valid ini. Kita kembali aja ke kerangkanya ya. Tadi yang berwarna merah adalah di
indikator X1 dan juga Z2. X1 dan Z2. Kita hapus X1, kita delete ya, dan juga Z2-nya. Kita delete saja. Kita rapikan sedikit. Jika sudah, kita lakukan perhitungan kembali dengan cara yang sama. Kita cek kembali untuk outer loading-nya. Nah, di sini semuanya sudah berwarna hijau, yang berarti sudah valid ya, teman-teman. Sudah valid, artinya data kita bisa dilanjutkan. Oke, untuk validitasnya sudah, kita lanjut ke reliabilitasnya. Ini. Untuk reliabilitas, pengukurannya seperti ini atau syaratnya ini ya. Composite reliability-nya lebih dari 0,7, AVE-nya lebih dari 0,5. Nah, untuk mengeceknya, kita klik yang bagian contract reliability and validity yang di bagian quality criteria ini. Nah, di sini kita cek composite reliability-nya sama AVE-nya. Nilai AVE dan composite reliability di sini sudah berwarna hijau semua ya, alias sudah memenuhi pengukurannya tadi atau memenuhi syaratnya tadi. Jadi, data kita sudah lolos reliabilitasnya dan validitasnya. Baik, untuk perhitungan outer model tadi, sudah kita cek semua validitas dan juga reliabilitasnya. Sekarang kita masuk ke inner model. Nah, untuk inner model kita calculate di sini, klik bootstrapping. Nah, untuk sampelnya kita sesuaikan dengan jumlah data yang sudah kita dapat. Untuk data saya tadi kan 36, kita klik 36, kemudian start calculation. Nah, di sini akan muncul hasil perhitungannya. Ya, kita rapikan biar kelihatan semua untuk nama-nama variabelnya. Nih. Yang pertama yang akan kita lihat sebelumnya kita cek untuk kerangkanya dulu ya. Nih, koefisien jalurnya. Kita cek apakah pergerakan variabelnya ini selaras atau tidak. Jika nilainya positif, berarti pergerakannya selaras. Atau variabel bebasnya naik, terikatnya juga naik, atau malah sebaliknya. Tapi, jika nilainya negatif, berarti pergerakannya berlawanan. Variabel bebasnya naik, variabel terikatnya turun, atau sebaliknya. Seperti itu. Jadi, kita lihat dulu untuk jalur kita seperti apa. Di sini nilainya positif semua ya. Nilainya positif semua, artinya pergerakannya selaras seperti itu. Kemudian kita lanjut untuk pengukuran R-square-nya. R-square-nya kita lihat di bagian ini. Bentar. Di PLS algorithm ini, kita cek di quality kriteria R-square. Nah, di sini R-square-nya adalah 0,578, yang dimana dia itu termasuk ke yang sedang. Ya, di sini kan pengukurannya seperti ini tadi. Jadi dia itu berpengaruh sedang. Nih, sudah saya catat di sini juga. Nilai 0,587. Artinya kemampuan variabel eksogen dalam menjelaskan Y adalah sebesar 58,7%. Kekuatannya sedang. Sehingga dikatakan bahwa kemampuan variabel promosi variabel X-nya dalam menjelaskan loyalitas konsumen variabel Y cukup kuat, yaitu sebesar 58,7%. Sedangkan sisanya, yaitu 41,3%, itu pengaruh variabel independen yang lain yang tidak diukur dalam penelitian ini. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita cek bagian signifikasinya, sekalian mengecek hipotesisnya, atau kita uji hipotesisnya. Kita kembali lagi ke PLS-nya. Nah, dilihat dari path coefficient ya, path coefficient yang ada di final result ini, kita cek nilai p-value-nya. Apakah dia memenuhi persyaratan atau pengukurannya atau tidak. Nah, sebuah data nilai bisa dikatakan dia itu signifikan atau tidaknya, itu jika p-value-nya kurang dari 0,05. Nah, di sini terdapat satu yang dia itu lebih dari 0,05. Maka kita kembali lagi ke yang sudah kita klik tadi di GDoc di sini.
sudah saya taruh di sini juga ya. Kita cek untuk nilai atau hubungan X ke Y itu nilainya 0,39 ya. Nilai original sampelnya 0,393 yang dimana dia itu positif ya. Positif dan p-value-nya dia juga lebih kecil daripada 0,5 yang artinya signifikan. Berarti untuk hubungan X ke Y adalah positif signifikan. Seperti itu. Kemudian untuk hubungan Z ke Y, original sampelnya adalah positif juga, yaitu 0,313 dengan p-value yang kurang dari 0,05. Artinya dia positif dan signifikan hubungannya. Sedangkan untuk hasil dari moderating ya, XZ ke Y, untuk original sampelnya positif, yakni 0,237, akan tetapi p-value-nya lebih dari 0,05, yang berarti hubungannya dia adalah positif tapi tidak signifikan. Nah, untuk lebih mempermudah, ini sudah saya tulis seperti ini. Seperti ini juga. Untuk MRA-nya ya, atau untuk mengecek moderasinya dia itu bisa memperkuat atau memperlemah positif atau negatif, signifikan atau tidaknya. Sesuai dengan yang saya katakan tadi, untuk nilai 0,393 itu adalah positif. Jadi seperti ini kita tulisnya. Dengan p-value 0,014 kurang dari 0,65 berarti signifikan. Untuk Z ke Y juga positif, p-value-nya signifikan. Kemudian untuk moderate-nya nilainya positif ya kan? Positif artinya memperkuat. Jika ini tadi nilainya negatif, berarti dia memperlemah. Dia memperkuat, oh, maksudnya adalah promosi ini brand image ya, Z-nya ini tadi kan brand image. Brand image ini memperkuat promosi untuk mempengaruhi loyalitas pelanggannya atau customer loyalty. Jadi dia hubungannya positif memperkuat dengan p-value yang lebih dari ya. Untuk p-value-nya lebih dari 0,5 yang artinya tidak signifikan. Seperti itu. Jadi untuk hipotesisnya kan tadi ini yang berhubungan dengan hipotesis satu. Hipotesis satu kan hubungan ini promosi ke Y dia berpengaruh positif dan signifikan. Berarti untuk hipotesis satunya diterima dan untuk hipotesis yang keduanya itu dia positif akan tetapi tidak signifikan. Itu. Ya, seperti itu tadi perhitungan atau analisa output dari CPLS dari saya. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih juga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.